Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 saya akan membacakan ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema teladan melayani. Kalau kita mengobservasi dari Injil Yohanes pasal 13 ini, kita mengamati, menyelidiki siapakah tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut. Jelas yang ada di dalam peristiwa tersebut adalah Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan peristiwa apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 20 ini? Peristiwa yang terjadi adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5 dituliskan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuang air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi peristiwa yang terjadi adalah Yesus yang adalah guru. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi sebelum Hari Raya Paskah. Dalam Yohanes 13 ayat 1 dituliskan, sementara itu sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi sebelum Hari Raya Paskah dimulai, peristiwa Yesus membasuh kaki murid-murid terjadi menjelang sebelum Hari Raya Paskah. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa ini, Bapak, Ibu, Saudara, Yesus membasuh kaki murid-murid terjadi pada saat penangkapan dan penyalibannya sudah semakin dekat. Itulah saat-saat terakhir bagi Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itulah Yesus mengajar tentang kasih kepada murid-muridnya. Yesus mengasihi murid-muridnya dan memberi dirinya untuk melayani murid-murid. Namun pengajaran Yesus bukan hanya melalui kata-kata saja, bahwa dia mengasihi murid-murid, bahwa murid-murid harus mengasihi sesama, harus saling mengasihi, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi diwujudkan dengan tindakan nyata, di mana selesai makan, Yesus yang adalah guru dan Tuhan memakai perlengkapan pelayan, lalu membasuh kaki murid-muridnya.
Biasanya membasuh kaki dilakukan oleh seorang pelayan. Namun saat itu Yesus yang adalah guru, Yesus yang adalah Tuhan, dia merendahkan dirinya, membasuh kaki dari murid-muridnya. Seharusnya murid itu membasuh kaki gurunya, hamba membasuh kaki tuannya. Tetapi Yesus yang adalah guru, Yesus adalah Tuhan, dia membasuh kaki murid-murid. Saat Yesus membasuh kaki murid-murid, murid-murid diam saja. Ya, Yesus membasuh kaki Thomas, kaki Yudas, kaki Yohanes, dan lain sebagainya. Namun, berbeda saat Yesus mau membasuh kaki Petrus, yang tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah gurunya, mau membasuh kakinya. Petrus tidak bisa menerima hal itu. Yesus adalah gurunya. Namun setelah Yesus memberikan penjelasan bahwa jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini memiliki makna bahwa kalau Yesus tidak membasuh, tidak membersihkan dosa-dosa, tidak membasuh dengan darahnya, maka murid-murid siapapun tidak akan mendapat bagian bersama dengan Yesus. Petrus kemudian meminta agar seluruh tubuhnya dibasuh karena dia mau mendapat bagian di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Melalui tindakannya, Yesus mengajarkan bahwa ia telah mengambil peranan yang sangat rendah untuk melayani murid-muridnya. Ia mengambil bagian seorang hamba untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berpesan supaya murid-murid juga melakukan hal itu, saling mengasihi. Dan dari apa yang Yesus kerjakan, Yesus memberikan teladan untuk melayani. Sebagai seorang murid Yesus, Yesus mengajarkan kepada mereka soal kerendahan hati. Yesus yang adalah guru dan Tuhan, rela mau membasuh kaki murid-muridnya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya hal kerendahan hati. Di mana murid-murid mereka sedang berbicara, siapa yang terbesar di antara kita? Ingin menjadi yang terbesar di antara murid-murid yang lain. Tapi Yesus mengajarkan kerendahan hati. Kalau mau menjadi yang terbesar, harus menjadi pelayan. Harus melayani. Sebagai seorang guru, Yesus juga mengajarkan. Guru itu bukan hanya mengajar, tetapi memberikan teladan. Dan itu Yesus lakukan. Yesus bukan hanya mengajar murid-muridnya untuk mengasihi sesama, tapi Yesus buktikan, memberikan teladan, dia mengasihi murid-murid, mengasihi kita dengan dia mati di atas kayu salib. Yesus mengajar kepada murid-murid untuk melayani, dan itu Yesus buktikan, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, jadi Yesus menjadi teladan di dalam hal melayani. Aplikasi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus
Kita harus melakukan apa yang Yesus ajarkan. Kita harus melakukan apa yang Yesus teladankan. Kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Siapapun kita, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, sekalipun mungkin Bapak Ibu seorang yang kaya raya, Bapak Ibu menjadi pemimpin dan lain sebagainya, Yesus mengajarkan tetap rendah hati. Yesus yang adalah guru Tuhan, dia rendah hati, mau melayani murid-murid, membasuh kaki murid-murid. Seorang pemimpin, kalau di dunia itu pemimpin itu bos, pemimpin itu dilayani. Tetapi Yesus mengajarkan pemimpin itu melayani. Yesus melayani murid-murid, membasuh kaki murid-murid. Yang selanjutnya kita sebagai pengikut Kristus, kita harus saling melayani satu dengan yang lainnya. Jangan memilih-milih. Jangan, wah saya kan jabatannya lebih tinggi, dia kan bawahan saya. Dia yang harus melayani saya. Tidak. Tapi kita harus saling melayani satu dengan yang lainnya. Itu yang Yesus ajarkan, yang Yesus pesankan kepada murid-murid. Kalau Tuhan sudah memberikan teladan, membasuh kaki murid-murid, melayani murid-murid, Yesus berpesan, kalian pun harus saling melayani satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau saling melayani satu dengan yang lainnya. Apapun keadaan kita, apapun status sosial kita, apapun jabatan kita, kita mau saling melayani satu dengan yang lainnya. Kita mau saling menopang, saling mendukung, saling mengasihi. Kita adalah satu di dalam Kristus. Kita satu keluarga, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah melayani kami, Engkau pun menghendaki kami untuk saling melayani. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami saling melayani satu dengan yang lainnya, melayani dengan kasih Tuhan, melayani dengan segenap hati, dengan tulus ikhlas. Kami percaya, kami hidup saling melayani, kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, mengingatkan kembali tubuh kami keluarga GPD El Shaddai Magelang adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah, dan bahwa kami bukan milik kami sendiri. Kiranya hidup kami memuliakan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.